Hai guys, kembali lagi dengan Cast Review. Dan ini aku ada Studio Series, ini nomor 64, yaitu Cliff Jumper dari Transformer Bumblebee. Nah, ini yang agak lucu di Studio Series ini, terutama untuk Bumblebee ini pertama kalinya Studio Series yang dari seri Transformer Bumblebee itu yang ngeluarin alt mode-nya Cybertronian, yang sebelum-sebelumnya itu Earth mode semua. Ini kalau lihat dari kotaknya nih ada konsep artnya yang keren, terus si cliff jumpernya, dan dia bilang 20 step untuk nge-transform ini dan alt mode-nya, dan juga jangan lupa setiap Studio Series itu dapat backdrop yang keren untuk kalian majang mainannya atau buat foto-foto. Nah, nggak usah terlalu lama lagi, ayo kita segera buka. Nah, ini si cliff jumper kalau sudah dibuka, ini kamu dapat figur, terus kamu dapat senjata. Senjata ini kalau di hot mode, kamu bisa taruh di belakang sini. Bisa tinggal dicepitin di belakang sini. Nah, seperti gitu. Nah, sebelum kita lanjut ke figurnya, jadi ini kamu, kalau di Studio Series ini, kamu dapat backdrop Cybertronian yang keren. Jadi kamu bisa pajang si cliff jumper ini dengan backdropnya Cybertronian yang kayak di filmnya. Yang walaupun cuman kayak berapa? 10 menit awal, tapi itu kayak 10 menit terbaik dari film Transformer yang ada. Ya, nggak usah lama-lama. Sekarang si cliff jumper. Nah, cliff jumpernya ini, dia ini sebenarnya akurat-akurat nggak akurat juga ya. Jadi kalau misalnya kalau dari semua konsep art yang aku lihat dan di film juga, walaupun dia cuma sebentar, si cliff jumper itu backpacknya nggak sebesar ini. Backpacknya lebih rapi, terus dia nggak punya sayap roda seperti ini. Jadi ini agak sayang sih, kenapa nggak bisa sampai seakurat itu. Mungkin karena, ya kalau movie kan ngelipetnya kadang-kadang agak nggak masuk akal gitu loh. Jadi mereka kayaknya kompensasinya dibikin berlipat-lipat kayak gini. Nah, si cliff jumpernya sendiri, ini detail movie-nya sih keren ya. Jadi movie kan memang terkenal karena detailnya, terus semua part mesin itu kelihatan. Jadi detailnya ini menurut aku sih bagus banget ya detailnya. Terus head sculpt-nya ini, nih, head sculpt-nya ini keren. Dan cuman kalau yang purist biasanya nggak suka fake chest kayak gini. Jadi ini fake dadanya ini sebetulnya kan nunjukin kayak bagian depannya alt mode, tapi di mainannya ini dia justru dilipat, nggak kelihatan. Jadi dia nggak bener-bener part dari alt mode-nya. Dan selain daripada itu, detailnya sih oke ya. Kecuali memang belakangnya yang jelek ya, backpack-nya ini. Dan kelihatan kelebihannya movie yaitu ke detail dan kekompleksannya. Dan lucunya dia ini pendek. Ini bahkan padahal dia ini kan anggapannya deluxe ya, tapi dia ini pendek. Pendek banget lah. Dan yang lucunya sih, dia ini sebetulnya walaupun bentuknya lain sama sekali ya, dia ini benar-benar retool dari Off-Road Bumblebee, yang juga dari Transformer Bumblebee movie. Dan juga ini pertama kalinya dia cliff jumper ini nggak repaint sama sekali dari Bumblebee, walaupun alt mode-nya sebenarnya sama. Jadi mungkin eventually mereka akan rilis mold ini tapi warna kuning dengan kepala Bumblebee. Nah, sekarang kita mungkin mulai dengan artikulasi dulu ya. Nih, jadi pertama dari leher. Leher ini bisa noleh 360 derajat, nyantai. Yang karena transformation, dia jadi bisa ndangak. Nih, bisa ndangak gini. Terus tangannya bisa melebar sampai ke samping gini. Siku ini lumayan lebih dari 90 derajat sedikit. Bisa diputar. Tangan nggak bisa. Pinggang bisa diputar gini. Paha bisa diputar juga. Terus ya bisa ngurusin kaki sampai segini.
terus lutut bisa ditekuk sampai segini, terus tapi nah dia juga ada swivel dan bisa dilurusin kayak gini. Dan senjata ini bisa dipegang. Ya, memang kalau di Bumblebee kan aslinya mereka itu nggak benar-benar bawa senjata ya, jadi senjatanya itu kan muncul dari badan mereka sendiri. Jadi dengan lepas pasang gini dia mensimulasikan buat itulah. Nah, jadi untuk skalanya walaupun kecil dan kelihatannya kompleks, tapi artikulasinya nggak mengecewakan sih untuk artikulasi ya. Jadi kamu bisa bikin bikin artikulasi pose yang menarik lah sama si cliff jumper ini, walaupun dia kecil. Nah, ya mungkin dan kakinya ini kelihatan banget kompleksnya. Semua panel untuk alt mode ada di sini. Ya mungkin ya balik lagi yang jeleknya adalah kibel punggung. Oke, kita nggak usah terlalu lama. Kita coba langsung transform. Nah, untuk transform, jadi ini dada dibuka sedikit. Terus ini punggung ini dia agak nempel. Jadi ini mesti ditarik karena dia aslinya itu dia ada pack yang masuk ke lubang di sini untuk kunci. Nah, terus ininya dikeluarin, dadanya. Terus dada ini tekuk sampai ke dalam. Nah, sampai ke dalam sini. Terus nah, ini dibuka sampai kasih celah supaya ini bisa nekuk. Karena ini harus tekuk ke depan gini. Nah, terus ini, jadi ini ada pack kecil nih. Ini ada pack kecil. Dan ini ada lubang merah di sini. Nah, dia ini pack ini mesti masuk ke situ. Jadi ini, tapi sebelum itu leher ini dilurusin sampai lurus kayak gini. Terus ditekuk sampai masuk. Nah, terus tangan ini diputer sampai yang merah ini ke samping. Nah, terus ini dilurusin, jadi supaya pack-nya ini bisa masuk gini. Ini juga. Nah, jadi dia ngunci gitu. Oke. Nah, habis itu sekarang kaki. Jadi ini ada flap kecil. Flap kecil ini dinaikin dulu. Terus ini diputer. Gini. Terus dimajuin, dilurusin gini. Nah, sementara panel ini diputer, terus diputer gini. Sebelahnya juga, ini pinggirin dulu. Nah, terus roda ini yang menarik sih. Jadi roda ini dia kamu mesti putar gini, terus engsel ini kan double engsel gini. Jadi ini diputer, dia harus ngelewatin ini semua. Nih. Terus jadi dia bisa ada di sebelah satunya. Ini juga sampai ke sini. Nah, terus
dia nanti pack ini dia masuk ke lubang yang di sini. Nah, terus ini dirapetin jadi bagian depannya. Terus, nah ini dimasukin ke bawah, terus ditempel. Sebelahnya juga. Terus, ini nah, ini flap ini dia harus rata, harus bisa rata, masuk rata gitu sebentar. Nah, sementara senjata ini kamu bisa masukin, bentar, ini agak, flap ini memang agak annoying sih. Nah, ini kamu bisa masukin ke sini, ke atapnya sini. Nih, kayak gini. Cuman ini agak kurang kuat, nanti aku tunjukin kenapa. Jadi ini ditekuk. Terus bagian depan nah, ini memang kalau di mainan-mainan movie ini selalu gini ya, kalau misalnya kamu ada pack yang meleset sedikit ya, itu bakal bikin masalah di terakhir. Nah, ini kayaknya yang bagian tangan ini dia agak kurang masuk, jadinya dia malah ngalangin yang lain. Jadi nah, nih alt mode-nya si Cliff Jumper. Nah, ini memang jeleknya panelnya ini agak kurang rapi ya. Jadi bagian depannya ini agak nonjol. Padahal dia itu harus itu mulus ke samping. Dan yang untuk alt mode ini walaupun keren ya, Cybertronian banget. Cuman aku nggak berasa alt mode-nya ini kayak alt mode-nya Cliff Jumper sih. Aku berasa kayak dia ini alt mode-nya itu mirip sama Sideswipe yang Fall of Cybertron yang 5 tahun lalu. Nih, roll-nya lumayan enak, cuman ini kayaknya ada sesuatu yang nyantol sih sampai bikin dia roll-nya nggak enak. Dan panel-panelnya ini jadi gampang terbuka. Padahal harusnya nggak gitu ya. Dan ini yang aku masalah. Ini kalau misalnya kamu seringkali kalau kamu sambil nyeretin semua panel-panelnya si Cliff Jumper ini, kamu bakal dorong senjatanya ini keluar terus dan terus dan terus. Jadi dia tuh nempelnya itu kurang kuat di alt mode-nya. Jadi aku ngerasa sih jeleknya sih di situ ya.
Tapi kalau sudah jadi sih nih, roll-nya sih bagus. Cuman untuk mencapai ke sana itu effortnya sih lumayan banyak untuk barang sekecil ini. Dan detailnya sih, tapi ya itu kayak tadi, detailnya ini keren, catnya ini, catnya bagus, menurut aku sih bagus ya, walaupun nggak akurat-akurat banget. Cuman memang yang jelek seperti biasa adalah begitu panel itu panel transparan dicat merah, terus panel sebelumnya itu bukan transparan, jadi dia ini warnanya agak belang. Ini lebih gloss, yang ini lebih flat. Sayang nggak bisa rapi catnya untuk bagian situ. Dan yang jelek lagi adalah engsel di panel punggung ini agak bikin was-was ya, karena keras banget, dan ini partnya part transparan, dan part transparan itu memang lebih rentan, bukannya lemah, tapi memang lebih rentan patah aja, jadi mesti hati-hati. Untung ini aku dari tadi nggak ada yang patah, nggak ada yang apa ya. Jadinya di bawahnya ini juga bagus. Jadi untuk kalian yang suka movie, dan suka karakternya, walaupun dia cuman kayak keluar di depan sebentar, terus di tengah-tengah mati sekejap waktu ketemu Shatter, ini layak dibeli untuk melengkapi koleksinya Bumblebee-nya kalian. Cuman kalau kalian nggak ngefans movie atau nggak ngefans Cliffjumper, ya sudah lewat aja. Mending beli Cliffjumper yang Earthrise, mungkin lebih bahagia kayak gitu. Cuman ya buat yang suka movie dan transformation-nya, yang ini transformnya lumayan kompleks dan lumayan ajaib, terutama di bagian kaki sini, itu menarik. Aku suka transformnya itu. Itu juga sama bagusnya sama yang Overt Bumblebee. Nah, untuk Cliffjumper, ya jeleknya ya itu tadi, kurang akurat karena kibel backpack, dan untuk ngepasin panel itu agak setengah mati. Cuman bagusnya ya detail, catnya bagus, kecuali ya belang ini, sama transformation-nya itu menarik. Jadi, sampai sini dulu untuk Cliffjumper. Thank you sudah nonton sampai habis. Kita sampai juga di akhir video. Terima kasih sudah menyimak sampai habis. Semoga berguna dan ditunggu komentarnya. Dan kalau suka, boleh di-share loh. Jangan lupa juga untuk melihat koleksi video yang lain. Pastikan juga untuk subscribe ke channel ini agar tidak ketinggalan kalau ada video-video yang baru. This is Cat signing off.